Di dalam psikologi ada istilah confirmation bias atau bias konfirmasi, yaitu adalah kecenderungan manusia untuk mencari berbagai informasi dan sumber apapun yang mendukung keyakinannya. Inilah yang menyebabkan rata-rata manusia bersikap atau berpikir secara subjektif. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalaminya, teman-teman. Inilah yang menyebabkan terjadinya perdebatan yang tak berujung, yang jika tidak dikelola dengan bijak akan mengakibatkan terjadinya konflik. Nah, mengapa confirmation bias ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita menyikapinya sehingga tidak menimbulkan konflik dan kita tidak berpikir secara tertutup atau terlalu subjektif atau istilahnya over subjektif. Untuk detailnya, yuk simak penjelasan saya. Manusia cenderung bersikap atau berpikir secara subjektif. Salah satu penyebabnya adalah adanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka ini akan membuat kita menjadi over subjektif, bersikap tertutup, dan berpikiran sempit. Nah, jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan kita tidak dapat maju dan tidak mau belajar lebih lanjut, menutup diri, merasa diri paling benar. Ini akan menyebabkan berbagai konflik berkepanjangan dengan orang-orang sekitar kita, dan tentu saja kita juga tidak akan mengalami kemajuan di dalam kehidupan maupun karir kita. Nah, contoh dari confirmation bias dalam kehidupan sehari-hari yang cukup relevan saat ini adalah adanya pro kontra antara perlunya penerapan prokes di dalam pandemi corona ini. Bagi orang-orang yang pro atau mendukung penerapan prokes di era pandemi ini, tentu saja mereka akan mencari berbagai informasi yang mendukung keyakinannya mereka ini. Seperti bahayanya COVID, lalu beberapa contoh orang-orang yang terpapar COVID karena tidak menerapkan prokes dengan baik, dan lain sebagainya, dan juga beberapa pandangan atau pendapat dari tokoh-tokoh ahli yang menyatakan bahwa penerapan prokes itu sangat penting. Ini akan sangat diterima dengan baik oleh orang yang pro dengan penerapan prokes di masa pandemi ini, teman-teman. Nah, orang-orang yang pro ini juga tentu saja akan sangat sensitif dengan berbagai informasi yang sangat mendukung keyakinannya ini. Sampai-sampai berbagai informasi yang bersifat ambigu, yang sebenarnya tidak mendukung keyakinannya itu, ia dapat mempersepsikan sebagai sebuah dukungan. Jadi sangat sensitif. Namun sebaliknya juga bagi orang-orang yang tidak pro atau kontra atau tidak menyetujui dengan penerapan prokes di masa pandemi ini, mereka akan menyerap, mengumpulkan, dan menerima berbagai data dan informasi yang menyatakan dan mendukung keyakinan mereka. Seperti, penyakit COVID ternyata yang kena tidak terlalu membahayakan. Ternyata kalau tidak menerapkan prokes juga belum tentu kena. Dan juga pandangan-pandangan ahli-ahli yang mendukung bahwa penerapan prokes tidak terlalu penting. Ini juga terjadi bukan hanya pro kontra mengenai penerapan prokes saja, di dalam kehidupan sehari-hari pun juga sering kita alami, teman-teman. Mengapa confirmation bias ini bisa terjadi di dalam diri kita? Yang pertama, untuk mempercepat proses kognitif atau proses pikir manusia. Nah, seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa otak itu merupakan salah satu organ tubuh manusia yang luar biasa, memiliki kapasitas, fleksibilitas, dan juga memiliki efektivitas di dalam bekerja. Oleh karena itu teman-teman, otak kita di dalam mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung kita akan selalu mencari cara-cara yang termudah dan tercepat. Sehingga memudahkan kita di dalam merespon dan mempercepat kita di dalam bertindak. Karena itulah otak kita cenderung menyortir atau cenderung memfokuskan pada usaha-usaha di dalam menyerap atau menangkap berbagai informasi atau sumber-sumber yang cenderung mendukung keyakinan kita. Lalu yang kedua, mengapa confirmation bias ini bisa terjadi? Karena adanya self-defense mechanism di dalam tubuh manusia atau usaha-usaha untuk mempertahankan diri.
Nah, salah satunya adalah dalam bentuk mempertahankan harga diri. Kalau seseorang itu sudah memiliki keyakinan tertentu, apalagi keyakinan itu sudah ia sampaikan di muka umum, misalnya keyakinan bahwa penerapan prokes selama masa pandemi ini sangat penting, maka ia dengan berbagai cara akan mengumpulkan berbagai informasi untuk mendukung keyakinannya tersebut, sehingga ia menjadi yakin dan ia dapat meyakinkan orang lain bahwa keyakinannya itu benar, keyakinannya itu tepat. Dan berikutnya adalah untuk memperkuat keyakinannya, sehingga ia merasa yakin dan mampu dan dapat mengambil tindakan segera sehubungan dengan keyakinannya itu. Bagaimana caranya agar confirmation bias ini tidak terlalu menguasai diri kita, sehingga kalau itu menguasai kita, kita akan menjadi orang yang over subjektif dan nanti bersikap atau berpikiran tertutup. Nah, caranya yang pertama adalah open mind. Jadi milikilah pandangan yang terbuka, milikilah pemikiran bahwa kita itu bukan satu-satunya orang yang mengerti segala sesuatu, bahwa istilahnya itu di atas langit masih ada langit, bahwa di luar kita dunia ini sangat luas, masih banyak ilmu pengetahuan yang perlu kita kuasai. Oleh karena itu, ketika kamu mendengar informasi yang baru, bahkan kadang-kadang kok sepertinya bertentangan dengan hal-hal yang kita yakini ya, nah dengarkan terlebih dahulu, lalu kita cerna, jangan langsung menutup. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu. Open mind itu artinya seperti itu. Jangan serta-merta kita tutup dulu, jangan serta-merta kita tolak, namun kita coba mendengarkan terlebih dahulu. Dengan demikian, kita tidak akan merasa menjadi orang yang paling benar di dunia ini. Lalu berikutnya, caranya adalah dengan cara biasakan untuk mencari data, fakta yang valid terlebih dahulu. Ketika kamu memiliki keyakinan tertentu, maka kita mencari data atau faktanya terlebih dahulu dari berbagai sumber. Jangan hanya dari satu sumber saja. Lalu dari data fakta yang kita terima itu, kita dapat menyimpulkan, oh ternyata mana yang benar. Oh barangkali memang apa yang saya yakini ini benar. Oh ternyata apa yang saya yakini, apa yang ada di dalam pikiran saya itu ternyata benar, namun di sisi lain. Nah, itu seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, biasakan untuk melakukan cross and double check terlebih dahulu. Ketika mendengar informasi apapun, itu kita cross check terlebih dahulu. Jadi cross check dari berbagai sumber juga, apakah benar yang saya dengar, apakah data ini valid, lalu double check apakah barangkali saya ini salah mengerti atau salah persepsi. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang berpikiran terbuka, sehingga confirmation bias itu tidak terlalu menguasai diri kita. Dengan cara demikian, kita akan menjadi pribadi yang objektif, berpikiran terbuka, dan terus maju, sehingga kita menjadi orang yang berwawasan luas. Bagaimana dengan kamu, teman-teman? Pastikan kita memiliki pikiran terbuka. Saya doakan kamu sehat selalu, sukses dan bahagia. Salam sukses dan bahagia bersama saya, Heri Santoso.